Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizky Kurniawati, NIM 2005 1214062 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Yang pertama, kita kenali dulu apa itu UTP. UTP atau Unshielded Twice Pair dinamakan unshielded karena kabel UTP tidak dilengkapi pelindung yang memungkinkan kabel kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Sedangkan dinamakan dengan twice pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Nah, kabel UTP biasanya digunakan pada jaringan LAN. Digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Alasan mengapa sering digunakan pada jaringan LAN adalah harganya yang relatif murah serta mudah didapat. Dan juga kabel UTP ini bisa diandalkan untuk sebatas jaringan LAN saja. Karena kabel UTP ini jangkauannya maksimal 100 meter saja. Jadi kalau digunakan untuk jaringan LAN sangat bisa diandalkan. Next, nah ini gambar dari kabel UTP. Ada beberapa warna, ada 4 pasang warna. Jadi jumlahnya ada 8. Ada 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabelnya, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Nah, dari 8 buah kabel yang ada, yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data hanya 4 saja atau 2 pasang. Apabila satu pasang bertindak sebagai pengirim atau yang dilambangkan dengan TX pada ujung pertama, maka pada ujung kedua pasangan kabel tersebut akan bertindak sebagai penerima data atau yang dilambangkan dengan RX, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke fungsi masing-masing warna kabel. Ada warna jingga, lalu putih jingga itu berfungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian warna hijau dan putih hijau sebagai penghantar paket data juga. Kemudian biru dan putih biru sebagai penghantar paket suara. Kemudian coklat dan putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Kemudian kita ke apa itu STP. STP atau singkatan dari Shielded Twice Pair adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP, yakni bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang atau pair, lalu dipilin menjadi satu, dan di bagian luarnya lagi terdapat banyak lapisan pelindung, diantaranya berupa aluminium foil shielding, braided shielding, insulator, dan kabel jaket. Dan masing-masing pelindung ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Jadi kabel STP ada foil shielding, ini merupakan lapisan berupa aluminium foil yang dipasang di setiap pasang kabel untuk melindungi diri terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Jadi bedanya UTP dengan STP adalah pada pelindungnya. Nah, UTP itu kan unshielded, berarti dia tidak berlindung, dia tidak memiliki pelindung. Sedangkan STP itu shielded, berarti dia memiliki pelindung, yaitu aluminium foil shielding dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk dapat menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat dengan jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Nah, karena jumlah kabelnya ada 8 buah ya tadi, 8 buah berarti ada 4 pasang. Jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Untuk itu ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel UTP, yaitu 568A dan 568B atau sering kita sebutnya standar A dan standar B. Nah, berikut adalah gambar dari standar menunjukkan susunan kabel UTP berdasarkan standar A dan standar B. Jadi connection standar A ini yang pertama ada
putih hijau, lalu hijau, kemudian orange putih, kemudian biru putih, kemudian orange, kemudian coklat orange, dan terakhir ada coklat putih, dan yang terakhir ada coklat. Kemudian standar B yang paling awal itu ada putih orange, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir juga coklat. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada straight kabel. Ya, straight kabel ini jenis kabel yang menggunakan standar yang sama antar ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Jadi sederhananya, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung yang lainnya. Lalu pin 2 juga akan terhubung dengan pin 2 dan seterusnya. Jadi namanya straight. Jadi ini adalah kabelnya lurus, ya. Kabel lurus. Beda lagi dengan crossover kabel. Nah, jika crossover kabel ini penyusunnya berbeda dengan kabel straight. Jika pada ujung satu menggunakan standar A, maka pada ujungnya harus menggunakan standar B. Bisa kita lihat bersama pada gambar di sini. Pada gambar ini menggunakan kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Ya, ini mengirim data, ini mengirim data, kemudian orange juga mengirim data, putih orange juga mengirim data. Sedangkan dua pasang kabel yang lainnya disusun tetap. Nah, biru dan biru putih ini disusun tetap. Jadi yang menyilang atau yang berbelok ini hanya dua pasang saja. Sedangkan yang straight itu lurus sesuai dengan namanya. Nah, yang straight kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, atau PC dengan hub, atau switch dengan router, dan lain-lain. Intinya perangkatnya bukan yang sejenis. Nah, sedangkan crossover ini biasanya dihubungkan PC dengan PC atau switch dengan switch, intinya yang sejenis, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke kelebihan dan kelemahan kabel UTP. Nah, kelebihan yang pertama, kabel UTP mudah dalam instalasi atau pemasangan. Kemudian harganya yang terjangkau, sehingga mudah didapatkan. Kemudian kabel UTP diameternya kecil, makanya cocok dengan konektor RJ45 merek apapun, serta mudah dalam proses crimping. Kemudian kelebihan yang terakhir, sering digunakan oleh teknisi jaringan di luar sana karena kualitas kabel mulai banyak diperhitungkan. Kemudian kelemahan dari kabel UTP tidak bisa diterapkan dalam instalasi jarak jauh maksimal 100 meter atau bisanya hanya jaringan LAN saja. Kemudian kabel mudah terkelupas, ya, karena dia tidak mempunyai pelindung tadi. Kemudian kabel tidak kuat menahan gangguan dari luar, misalnya arus listrik atau cuaca, ya, karena dia tidak memiliki pelindung tadi. Kemudian kabel UTP banyak dijual yang kualitasnya kurang begitu bagus. Jadi disarankan jika beli kabel UTP itu yang branded atau yang sudah dipercaya dan tentunya bergaransi. Next, saya akan menunjukkan simulasi pemasangan kabel UTP. Silakan disimak.
Nah, itu dia simulasi dari kabel UTP. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.